Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan STIE Pertiwi Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan satu tema terkait dengan struktur organisasi dan kewirausahaan strategi. Oke, langsung saja saya akan sharing ke rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua terkait dengan topik pada kali ini gitu ya. Nah, capaian pembelajaran yang akan saya goalskan dalam mata kuliah ini di sesi ke-14 ini terkait dengan struktur organisasi dan kewirausahaan strategi, saya ingin nantinya mahasiswa dan mahasiswi mampu mendiskusikan struktur organisasi yang tepat guna melakukan sebuah kontrol terbaik dalam penerapan strategi, mampu menjelaskan konsep dan peran dari kewirausahaan strategi. Nah, akan ada beberapa agenda pembelajaran. Yang pertama, review pembelajaran, struktur organisasi, fungsi struktur organisasi, dan 9 jenis struktur organisasi yang nantinya bisa teman-teman telaah, teman-teman pahami, dan teman-teman bisa menjadikan hal ini sebagai topik penelitian teman-teman nantinya. Nah, sedikit mengenai review pembelajaran di pertemuan atau sesi-sesi sebelumnya, kita sudah pernah membahas terkait dengan bagan yang saya tampilkan di layar, di mana kita pernah membahas mengenai formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, semuanya ini saling berkorelasi penuh bagaimana atau untuk mencapai sebuah goals dari perusahaan atau sebuah goals dari organisasi yang sudah disusun gitu ya, teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, apa sih yang dibutuhkan perusahaan dan organisasi itu untuk sukses? Kadangkala kita bingung, apa nih yang sebenarnya dibutuhkan? Apakah SDM-nya kah yang mumpuni, atau modal, atau bahkan lokasi strategis, atau yang lainnya gitu ya. Tapi karena ini kaitannya dengan struktur organisasi, maka kita bisa melihat bahwasannya kesuksesan dari sebuah organisasi atau kesuksesan dari sebuah perusahaan itu bisa ditentukan dari yang namanya struktur organisasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi itu sendiri? Struktur organisasi ini ketika kita mau melakukan sebuah definisi, ini sebagai sistem yang digunakan untuk melakukan atau mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ketika kita mau melakukan sebuah komunikasi dalam sebuah struktur, kita mau melaporkannya itu seperti apa dan bagaimana polanya gitu ya. Atau dalam bahasa singkatnya, struktur organisasi ini mampu untuk memberikan sebuah gambaran atau bagan gitu ya terkait dengan hierarki yang ada di perusahaan atau organisasi itu sendiri. Struktur kemudian dikembangkan untuk melakukan penetapan bagaimana suatu organisasi itu mampu beroperasi untuk melaksanakan tujuannya dengan semaksimal mungkin. Nah, ada banyak jenis struktur organisasi. Nanti kita akan bahas terkait dengan 9 jenis struktur organisasi, di mana setiap struktur organisasi itu pasti memiliki kelebihan bahkan kekurangannya yang berbeda dan hanya dapat berfungsi untuk sebuah perusahaan atau organisasi dalam situasi-situasi tertentu saja. Nah, menurut Giles dari Harvard University, desain dan struktur organisasi yang buruk itu akan menghasilkan sebuah kontradiksi yang membingungkan, atau bahkan akan memberikan sebuah kegambangan dari sebuah organisasi atau dari sebuah perusahaan itu sendiri. Seringkali ketika kita berada dalam sebuah puncak organisasi, kita tidak menyadari sebuah masalah atau sebuah keburukan yang terjadi. Makanya kita perlu struktur organisasi atau struktur sebuah perusahaan itu yang jelas dan ajak supaya kita mampu melihat sebuah hal yang terjadi
dalam kegiatan di organisasi atau dalam sebuah kegiatan di sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, struktur organisasi ini juga menentukan bagaimana informasi atau arus komunikasi itu mengalir antar level dalam sebuah perusahaan, baik dalam level paling atas sampai ke level bawah atau bahkan sebaliknya. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan itu mengalir dari atas ke bawah atau dari pimpinan ke staf paling bawah. Sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan sebuah keputusan itu didistribusikan di antara berbagai tingkat organisasinya yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, pernah nggak kita berpikir gitu ya tentang pentingnya struktur organisasi? Karena kalau kita lihat seberapa penting sih apa sebenarnya fungsi dari struktur organisasi itu sendiri. Nah, bisnis ini membutuhkan sebuah struktur untuk melakukan sebuah pertumbuhan atau bahkan memberikan sebuah keuntungan. Perencanaan struktur itu memastikan ada cukup sumber daya manusia dengan keterampilan yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan dan memastikan bahwa tanggung jawab itu telah ditetapkan dengan baik, dengan jelas dan sudah sesuai gitu ya dengan harapan yang dilakukan dalam proses implementasi, dalam proses formulasi strateginya. Jadi ketika melakukan sebuah implementasi strategi, perusahaan itu sudah mampu melakukannya dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, setiap orang memiliki deskripsi pekerjaan yang menguraikan tugas, menguraikan terkait dengan posisinya itu sendiri, di mana kaitannya dengan organisasi atau perusahaan. Berikut ada beberapa fungsi struktur organisasi dalam kaitannya bisnis ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua, di mana fungsi yang pertama, struktur memungkinkan komunikasi lebih baik, hubungan pelaporan yang jelas, pertumbuhan dan ekspansi, penyelesaian tugas yang efisien, menyesuaikan kebutuhan perusahaan, mengetahui apa yang salah atau apa yang keliru dari sebuah organisasi atau dari sebuah perusahaan yang sedang dijalankan. Nah, itu adalah 6 fungsi dari struktur organisasi. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di sesi perkuliahan ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua. Oke, di sini ada 9 jenis struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional, di mana kalau kita melihat jenis struktur ini, jenis struktur organisasi yang paling umum, di mana struktur fungsional itu membuat sebuah departemen organisasi berdasarkan fungsi dari pekerjaan yang ada. Kedua, struktur divisi berbasis produk, di mana struktur organisasi divisi terdiri dari berbagai struktur fungsional yang lebih kecil. Ketiga, struktur divisi berbasis pasar. Keempat, struktur divisi geografis, struktur berbasis proses. Dan keenam, struktur matriks, struktur melingkar, struktur datar, dan struktur jaringan. Nah, ini adalah 9 jenis struktur dari organisasi. Mari kita lanjut terkait dengan kewirausahaan. Kalau kita melihat atau ketika kita melakukan sebuah kegiatan kewirausahaan, ini kaitannya dengan inovasi yang identifikasinya terkait dengan peluang yang ada di pasar. Nah, peluang terkait dengan kegiatan kewirausahaan ini muncul dari sebuah ketidakpastian, muncul dari sebuah masalah, di mana kita melakukan kegiatan ini untuk menyelesaikan sebuah masalah dari solusi-solusi yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, terkait dengan kegiatan manajemen strategi ini, kita mencoba menganalisis bagaimana perusahaan itu dapat mencapai tujuan mereka dalam hubungannya dengan keunggulan kompetitif, laba, dan profitabilitas. Nah, dasar manajemen strategi adalah pemikiran bahwa strategi menciptakan keterpaduan antara kekuatan bahkan kelemahan dari faktor internal perusahaan atau bahkan peluang serta ancaman dari sisi eksternal perusahaan atau organisasi. Nah, ini kaitannya dengan
kewirausahaan, lalu kita coba korelasikan dengan yang namanya manajemen strategi. Nah, perusahaan yang kecil dan kewirausahaan itu efektif dalam melakukan atau mengidentifikasi peluang, namun kurang sukses dalam mengembangkan keunggulan yang kompetitif yang diperlukan untuk menilai secara tepat dalam menetapkan peluang tersebut. Sedangkan kalau kita lihat perusahaan besar dan mapan ini seringkali secara relatif lebih efektif dalam menetapkan keunggulan kompetitifnya, namun kurang mampu dalam mengidentifikasi peluang yang ada. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua. Semoga materi pelengkap dari video klip ini mampu diterima, mampu dipahami. Untuk lebih detailnya nanti akan kita diskusikan di dalam sesi perkuliahan pertemuan ke-14. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.